Kita desa membangsa negeri dengan motor jiwa bersempurna dicintai spirit saya animo rasa. Pendidikan Lesalian, ciri khasnya adalah values, nilai. Dan nilai berarti pendidikan itu punya sasaran di dalam batin orang. Jadi inner life, baik mahasiswa maupun dosen, itu dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, dosen itu di Dalasal idealnya dosen mengikutkan seluruh hati dan pikirannya dalam pembelajaran, dan sasaran dia adalah hati dan pikiran mahasiswa juga. Apa artinya? Dosen melibatkan hati dan pikiran dalam proses pendidikan secara praktis berarti ia mempersiapkan bahan ajar model pembelajaran dengan sepenuh hati. Jadi betul-betul mempersiapkan. Dan ketika ia mempersiapkan dengan sepenuh hati, seluruh hati dan pikirannya terlibat di dalam proses itu. Dan dia mengajar, dia membawakan bahan ajar itu juga dengan persiapan yang matang dan dengan fokus dalam proses pengajaran. Hanya atas cara itu maka mahasiswa akan terpikat dan juga tertarik masuk di dalam gerak dari dosen yang mengajar itu. Menyentuh hati dan pikiran mahasiswa kita berarti dalam pedagogi Lesalian teaching mind and touching heart. Itulah pikiran dan hati mahasiswa diikutkan. Maka pembelajaran kita di kelas ataupun daring itu diharapkan membangkitkan semangat mahasiswa untuk belajar. Pikirannya dicerahkan dan rasa ingin tahu dari mahasiswa itu hidup. Jadi sebetulnya yang menjadi ciri khas pendidikan Lesalian adalah kita mendidik dari dalam hati, dari dalam batin mahasiswa itu. Pertama tentang sistem pembelajaran. Kita tahu bahwa sebelum masa pandemi itu internet dan segala macam aplikasi itu paling banyak dimanfaatkan terutama oleh mahasiswa, tapi banyak dosen juga, dosen tua maupun dosen saja, dimanfaatkan untuk bermain, untuk hiburan, make fun, untuk entertainment, untuk menghabiskan atau mengisi waktu, untuk memuaskan keinginan. Sekarang di masa pandemi ini, tiba-tiba dosen dan mahasiswa diminta untuk mengalihkan perhatian dari playing kepada learning. Tiba-tiba sekarang mahasiswa sedikit, sekarang tiba-tiba kita mau menuntut mereka, tiba-tiba nanti pakai. Apa artinya ini? Apa artinya peralihan dari playing ke learning? Playing itu adalah dunia mahasiswa kita, dunia orang muda sekarang ini. Maka sistem pembelajaran yang akan dirancang sebaiknya tidak mengabaikan aspek bermain itu. Dia model pembelajaran harus tetap ada unsur entertainingnya, harus ada unsur yang menarik yang membuat mahasiswa bersemangat. Jadi harus ada sesuatu dalam proses itu yang membuat mahasiswa tidak
unsur belajar itulah yang memberi bobot tambahan. Baik play maupun learning, kedua-duanya harus terarah kepada sasaran atau tujuan tertentu. Maka sistem pembelajaran daring harus mencakup 3 komponen ini. Ada unsur playingnya, ada learningnya, dan ada result, hasil. Yang berikut adalah tentang konten. Tentang konten pembelajaran daring itu. Paling tidak perlu ada 2 kategori konten, konten akademik dan konten non-akademik. Nah, konten akademik ini tentu kita ambil dari kurikulum kita, dari RPS, ya, dari sana sumbernya itu konten akademik. Dan kalau semua dosen sudah punya RPS, mestinya tidak ada masalah lagi. Ya, tinggal bagaimana diterjemahkan. Tapi penting di dalam pembelajaran daring harus ada mind map atau mind mapping, peta pikiran. Sebentar saya usulkan strukturnya, kita lihat di mana letaknya itu, bahwa dosen bisa mengatakan dengan jelas, teratur dalam 3 menit saja dalam sesi ini saya ingin menyampaikan ini, dan mahasiswa dalam waktu singkat sekali dia tangkap bahwa pembelajaran ini intinya ini. Semakin jelas dan semakin sederhana mind map itu ditampilkan, semakin mahasiswa akan fokus. Karena kalau dia tangkap, oh ini petanya, peta pikiran yang mau disampaikan oleh dosen saya, dia akan merekam itu dan dia akan jadikan itu sebagai fondasi untuk dikembangkan lebih jauh. Dan konten non-akademik ada berbagai unsur, tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah menyangkut Lassallean values. Faith, service, community. 3 ini adalah core values kita. Memang dosen-dosen itu perlu untuk menjabarkan, menerjemahkan lebih konkret 3 core values ini. Dan kalau kita masih ingat sesi-sesi dari Brother Michael, itu dia sudah membuat penjabaran di sana. Sebagai contoh dari faith itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga soal trustworthiness, responsibility, atau positive thinking. Itu faith. Saya percaya terhadap orang sana, bahwa di orang sana itu mahasiswa saya itu ada unsur baik, unsur positif. Itu faith. Kemudian service itu bisa dijabarkan compassion, fairness, solidarity, itu nilai-nilai turunan. Atau communion, hospitality, sopan santun, penampilan, respect. Oke, masih setiap nilai masih bisa harus ditunjukkan lagi indikator-indikator. Apa artinya mahasiswa saya bertanggung jawab? Indikatornya apa? Dia hadir dalam kuliah, soal dia berpakaian rapi ketika mengikuti kuliah pembelajaran daring. Mungkin pernah melihat video pembelajaran daring di mana orang bahkan tidak pakai pakaian, sama sekali tidak pakai pakaian. Tapi ketika dia pakai pakaian yang rapi, itu kedengarannya orang ini punya hospitality yang baik. Jadi ada nilai di sana. Ketika bertanya kepada dosen atau dosen bicara, di sana ada hospitality, ada respect, seperti itu. Ada satu anak SD kelas 2 Islam, dia bergaul dekat dengan saya, dia di Parepare. Dia ikut pelajaran di televisi TVRI anak-anak gitu ya. Dan tiap kali pekerjaan selesai dia foto, dipanggil saya paman. Paman coba lihat ini pekerjaan saya benar atau tidak? Benar.
mahasiswa itu dia pakai dasi seragam seperti mau ke sekolah. Saya tanya, Noah, kenapa kamu pakai pakaian seperti itu padahal tidak ke sekolah? Dia bilang, Paman, ini namanya menciptakan suasana belajar. Jadi ini sebuah nilai, Pak. Ada nilai yang perlu ditulis seperti tanggung jawab, disiplin, itu perlu. Tapi ada nilai yang hanya perlu menjadi frame atau perspektif dari dosen untuk menilai, untuk mengevaluasi. Nah, jadi ada nilai yang perlu ditulis, ada yang tidak perlu ditulis, tetapi dia hidup baik di kalangan mahasiswa maupun mahasiswa. Nah, sekarang berdasarkan platform, kemudian sistem dan konten itu, kita tahu perlu mempunyai suatu structure lesalian, ya, susunan atau struktur pembelajaran daring yang ciri khas lesalian. Nah, sekarang berdasarkan platform, kemudian sistem dan konten itu, kita tahu perlu mempunyai suatu structure lesalian, ya, susunan atau struktur pembelajaran daring yang ciri khas lesalian. Nah, ini pasti bukan dari perguruan tinggi lain. Apalagi kalau itu direkam, kemudian bisa ditonton oleh mahasiswa. Kalau ada salah bilang, oh ini sudah salah, sudah sorry ya. Dari mana dia salah? Sudah punya komputer saja sudah salah. Harus menarik. Mulai dengan sudah itu ada perkenalan, biarpun mahasiswa Anda sudah kenal Anda, tapi dalam pembelajaran daring itu perlu Anda mengatakan, saya ini Sir Ronald Ramadi, bagaimana kabar? Ya, jadi ada perkenalan dan ada sapaan. Saya lihat satu rekaman dari seorang guru matematika, guru SMA. Dia lihat satu mahasiswanya itu, siswanya itu selama 5-6 pembelajaran dia baru ikut 1 kali. Lalu sesudah dia katakan, saya ini ibu bla bla bla, bagaimana Yonatan? Selamat datang, selamat bergabung. Kamu baru pertama kali ikut, tetapi luar biasa kamu hadir hari ini. Ini sangat simpatik. Daripada tanya, Yonatan, kapan ada baru muncul? Gagal itu seluruh. Jadi memang interaksi jarak jauh itu harus dengan empati yang kuat sekali. Berbeda dengan di kelas. Kemudian ada perkenalan sapaan, ada 2 pembuka salian player misalnya. Kemudian saya tidak tahu, biasanya di sini ada pengisian daftar hadir. Sesudah itu lalu penyampaian pokok materi. Nah, inilah yang mind mapping tadi. Singkat saja, tetapi semua mahasiswa langsung menangkap, hari ini saya mau menjelaskan. Mind mapping ini tidak perlu dijelaskan lebih dari 15 menit. Menit saja untuk ada refleksi. Anda belajar apa dari bahan kita hari ini? Apa kesan apa Anda tentang pembelajaran ini? Pembelajaran ini menyampaikan pesan apa? Sudah itu kesimpulan dari dosen, doa penutup, sapaan dosen lagi. Oke, kita selesai sampai hari ini. Semoga Anda semua sehat-sehat. Jadwal berikutnya kita akan berkumpul kembali lalu selesai. Tutup lagi dengan jingle.